A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Manusia dikasih sama Allah dua sifat atau dua hal. Ada kalimat namanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur itu sifat-sifat buruk. Jadi kalau punya duit pengennya jajan, shopping, belanja, foya-foya, happy-happy. Tapi takwahanya itu menyuruh dia untuk dermawan. Fujur menyuruh dia untuk buru-buru, kesusu, pengen apapun tuh dikerjakan dengan segera, pengen dapat cepat dan seterusnya, pengen instan dan seterusnya. Itu adalah contoh fujur. Tapi takwahanya itu nyuruh dia sabar sama proses, pelan-pelan. Fujur juga mengatakan, ini nih kayaknya tidak ada jalan keluar lah. Itu fujur. Dan yang kedua, takwa menyuruh dia untuk tetap berprasangka baik. Ini tidak lama nih, insya Allah. Ini tidak lama. Ya mungkin sebulan 2 bulan atau setahun 2 tahun beres. Itu yang hari ini abang kakak ayah bunda membuat banyak manusia itu letih di tengah perjalanan. Karena hampir tiap hari fujur dengan takwanya berantem. Luqman dia dengan Luqman yang satu lagi, Tommy dengan Tommy yang satu lagi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mbak-mbak kalau sudah berkeluarga apa enaknya? Leyeh-leyeh. Tapi begitu menengok cucian piring banyak, dapur berantakan, lemari belum diberesin, gimana maksudnya? Semangat ya diriku gitu ya. Udah beres tuh mbak, susunan bajunya udah beres, udah cuci, udah setrika, datang suami ngambil dari bawah, dicabut, berantakan semuanya. Apa rasanya? Mantap. Rasanya apa? Hal-hal sepele tadi kita ngobrol. Bagi suami yang dididik di keluarga yang mungkin rezekinya lebih, urusan matikan lampu tuh biasa aja gitu. Qadarullah juga dia takut gelap, maka dia tidak matikan lampu. Tapi si istri dididik dari keluarga yang mungkin aturannya adalah kalau tidak dipakai ya tidak usah dihidupkan. Sama kayak gini kan, dua ini aja, sana mati, sini mati. Berantem tak usah matikan lampu, bisa berantem itu. Saya punya saudara, suaminya tuh hobi makan buah. Apa? Hobi makan buah. Jadi apa aja, dan buah yang paling disuka, paling tinggi disukainya adalah durian. Masya Allah, dapat istri baik, cantik, solehah, tapi takut sama buah. Apalagi buah-buah yang bersisik macam rambutan, salak, nanas, dan yang paling dibenci durian. Jadi kalau masuk rumah udah cium bau durian tuh langsung ketakutan gitu. Jadi nggak boleh dekat-dekat sama suaminya. Gimana tuh rumah tangga kayak gitu tuh? Akhirnya suaminya kalau makan durian sembunyi-sembunyi jauh-jauh. Tadi saya bilang fujuraha wa taqwaha. Kita puasa hari ini, insya Allah ada yang puasa pertama, ada puasa kedua. Fujuraha
nyuruh kita untuk malas-malasan dengan pembenaran, ini kan puasa. Orang puasa tuh tidurnya aja ibadah. Tidur jam 7, bangun-bangun setengah 6 sore. Nggak gitu juga, keles. Mentang-mentang bangun sahur terus habis subuh jadi boleh tidur lagi habis subuh, kan enggak. Sama kayak saya nih, datang jam berapa kita tadi malam? Jam 4 kurang ya? Jam 4 kurang seperempat sampai dari Ponorogo. Fujuroha bilang apa? Nggak usah ada SMK, ngapain? Tapi nengok muka-muka orang-orang ini kan, yang Masya Allah, tabarakallah nih. Datang jauh-jauh, ada yang dari tadi ya mas ya, dari kemarin ya kan. Wah Masya Allah. Mungkin lagi perlu materi ini. Makanya banyak orang berhenti dan stuck di tengah jalan, karena yang dia perangi musuh yang dia amat sangat kenal. Siapa musuh yang amat sangat dia kenal? Diri sendiri. Yuk, hujan-hujan begini, mendung-mendung, habis sahur, enaknya ngapain? Kalau ada yang bilang mengaji Quran, saya capek mulutnya. Kok bagus benar lambemu. Kok lambemu agak bagus gitu. Ya Bang Ele, gimana? L-ala M-B-E-B, mulut gitu ya. Enak betul, coba lihat di luar tuh. Aduh ya Allah, itu tidak pakai hitungan menit tuh, detik hilang kayak pindah alam kawan. Ini kan ambil kain sorban nih, cari sandaran hidup. Nah, letakkan kain di atas kepala, hilang. Fujurnya bilang apa? Tidur aja. Kakak-kakak, iya kan? Punya uang, lewat depan toko emas. Fujurnya bilang apa? Delok seknya itu loh. Habis itu ngambil nggak? Ngangkat nggak? Sek toh, delok sek. Loh kok bagus? Daripada kepikiran, padahal itu tadinya untuk SPP, akhirnya pinjol. Apa kalimatnya? Fujuroha. Apa? Ada satu lagi, takwaha. Kenapa Allah hadirkan bulan suci Ramadan ini? Kita disuruh perang melawan diri sendiri, dan sifat itu melekat di tubuh kita. Namanya fujur. Makanya kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fujuroha wa taqwaha. Fujuroha itu apa ya man? Nafsu yang menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah. Zina, riba, malas-malasan, leyeh. Apa? Enak gak? Apa namanya di sini apa namanya? Apa? Tak mulet se. Lurus kaki. 6:30 baru bangun. Kan assalatu wassalamu alaik. Ada kan di sini ya? Belum azan. Tarik selimut. Bangun-bangun jam 7:30. Tak sahur, udah masak, semua udah disiapkan. Lauk ini. Kan banyak tuh. Itu kejadian di mana gitu lah pokoknya. Udah masak, dia sudah masak dari jam 3 beres, semuanya udah siap, udah disajikan, tinggal nanti makan sahur. Dengar tak mulai se, gitu deh. Nanti suami belum bangun nih, anak-anak belum bangun, dia baru mau hilang. Bangun 7. Siapa yang mau sarapan?
Itu namanya fujuroha. Nafsu itu bikin dia pengen melakukan sesuatu yang enak menurut dirinya. Apakah enak itu baik? Apakah yang enak itu baik? Belum tentu. Yuk jawab ya. Pernah dengar ayat yang mengatakan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk untukmu. Boleh jadi kamu membenci sesuatu. Tapi kalau ayatnya kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum asa an takrahu syai'an. Boleh jadi kamu membenci sesuatu. Ramadan ini nih banyak gak yang tidak puasa? Hah? Banyak. Dia bilang gak mampulah, inilah, itulah. Apa fujurnya mengatakan yes, gak usah ini, gak ketahuan kok. Masuk dalam kamar mandi, minum air keran, udah beres. Ada yang dengan santai terang-terangan beli es tebu di pinggir jalan, beli jus di pinggir jalan. Kan banyak setan nanti kan yang cuma nampak kaki saja. Ada tuh nanti tuh. Nah maka fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ini menyuruh kita untuk mengikuti hawa nafsu. Tapi bulan suci Ramadan la'allakum tattaqun, agar kalian bisa mengikuti nafsu baikmu. Punya duit dermawan, punya ilmu hebat tapi rendah hati, kaya raya suka nolong orang. Itu takwa. Latihannya kapan? Latihannya Ramadan. Salah satu cara untuk melatihnya adalah dengan lapar. Bagaimana cara melatihnya? Tapi cuma dari subuh sampai maghrib. Saya mau pesan hati-hati, soalnya azan maghrib dengan azan asar mirip bunyinya. Oh sama, bukan mirip ya. Bayangkan dah detik-detik terakhir hari pertama itu kan, ngelihat kecoa aja kayak kurma sukari gitu. Lagi beres-beres di dapur udah keliap-keliap mata nih. Kok ada kurma ya? Padahal itu kecoa. Aduh ya Allah. Dan Masya Allah nanti pas mau berbuka mas, teman-teman semuanya, itu nengok jajanan di pinggir jalan kayaknya pengen dibeli semua. Dibeli nggak? Kosong. Tenang nih. Yang enggak itu dua. Memang sudah takwaha. Yang kedua enggak ada duitnya. Kok tahu? Lo wajahmu kontenku. Yang kira-kira lebih tepat mana mas? Yang memang sudah takwaha atau enggak ada ininya? Enggak ada. Nah, takwaha ini abang kakak ayah bunda, latihannya sebulan sekali. Kita disuruh mikirkan buka. Makanya di bulan Ramadan tuh banyak fadilah-fadilah. Ya tadi kan saya bilang sudah mendekat-dekati buka puasa. Nengok Sunlight, Mama Lemon tuh macam sirup, macam sirup marjan. Coba lihat, kalau ada bulan suci Ramadan, banyak hadis-hadis bertebaran fadilah-fadilah, ya kan? Keutamaan memberi buka puasa, keutamaan memberi makan, ada kan? Keutamaan baca Quran, keutamaan kita bersedekah. Kenapa dikeluarkan semua dalil-dalil itu? Untuk memotivasi anak-anak. Coba diulang. Tolong catat baik-baik ini materinya. Untuk memotivasi anak-anak. Coba tanya sama Mansur. Sur, nanti kalau Mansur puasa dibelikan sepeda. Menarik gak bagi dia? Menarik. Namanya anak. Coba kalau udah segambreng-gambreng begini, nanti kalau jenengan puasa saya belikan sepeda, mau? Yang roda 3 saya beliin. Mentahnya aja. Jadi ayat-ayat atau dalil-dalil motivasi di bulan Ramadan itu untuk apa? Memotivasi anak-anak. Maksudnya apa ya man? Ada orang tua
Ada anak-anak, coba bilang, yang terjebak di tubuh orang dewasa. Tubuhnya sudah tua, tapi sifatnya, keimanannya masih, makanya perlu dikasih motivasi. Coba tepuk. Sudah dewasa masih anak-anak, masih perlu dimotivasi enggak? Ada orang tuh yang puasa itu karena perintah Allah, sendiko dawuh, sami'na wa atokna. Dia enggak lagi mikir nanti mau dibalas apa, dikasih apa. Pokoknya saya sendiko dawuh, Allah memerintahkan ini, ya saya ikut. Yang lain puasa, saya juga puasa. Tapi ada yang melakukannya dengan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh harap kepada Allah, bahwasanya puasa yang dilakukan sebagai bentuk ketaatan, sebagai bentuk syukur kepada Allah, sebagai bentuk keimanan dia kepada Allah. Saya beriman puasa itu adalah syariat Allah. Kalaupun nanti efeknya ada sehat, efeknya diet, ada kan yang resolusinya 30 hari turun berat badan, perut semakin kecil, itu resolusi plus halusinasi. Begitu maghrib, Allahu Akbar, ya Allah membarik lana. Habis isya makan lagi. Habis tarawih jam 12 pembukaan sahur katanya. Jam 4, loh kok bulan puasa lebih banyak makannya? Sayang, ini nanggung punya anak kok gak dihabisin, mubazir ya. Begitu cek berat badan, loh kok ke kanan, katanya puasa. Apa ini apa kakak? Namanya fujuroha. Jadi bulan puasa ini ngapain kita? Ngelawan fujurnya kita masing-masing. Setiap orang beda-beda fujurohanya. Saya pernah ketemu sama orang tuh gak bisa ketemu toko parfum. Begitu lewat depan toko parfum badannya gemeteran. Jangan mampir, jangan mampir, jangan mampir. Aduh, mampir juga usah. Ada yang gak bisa lihat toko emas. Nafsunya tuh nengok emas, toko emas. Delok se, ujung-ujungnya beli. Ada yang nggak bisa ngelihat bakso dan mie ayam. Receh sih, tapi kalau udah lewat ting 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 suara bakso itu, ting 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 suara mangkok cap ayam tuh, ada nggak di sini? Sama kan, mangkok kita kan semua gambar ayam kan? Ayam jago itu. Entah kenapa kalau sudah nengok bakso mas, kalau udah dengar mie ayam, wah itu dia pikiran udah kemana-mana. Katanya makanan mood booster. Cita-citanya apa? Kurus. Hobinya ngemil. Bahasa Arabnya mustahil. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Abang kakak ayah bunda, yang kita lawan ini adalah fujur yang ada di dalam diri kita. Apa fujur ayaman? Nafsu buruk. Pertanyaannya sekarang, ya karena hujannya makin lebat, jadi saya izin nanti habis ini guru balik awal ya, karena ada rapat, merapatkan dua bawa mata. Abang kakak, yang jadi pertanyaan adalah, apakah melawan diri sendiri itu hanya 1 bulan saja? Mosok. Apakah hanya bulan suci Ramadan saja? Berapa lama kita melawan nafsu buruk kita itu? Seumur hidup. Berapa lama? Berarti bulan Ramadan ini sebagai apa ya man?
Iya, latihan. Jadi tadi catat ya, poin pentingnya ya, Bang El dan kawan-kawan. Kenapa bulan suci Ramadan itu dimunculkan motivasi tentang pentingnya bersedekah, pentingnya berbagi, pentingnya ngasih buka puasa untuk orang, untuk memotivasi anak-anak. Namanya juga anak-anak. Kalau misalnya kayak sebesar Mansur ini lari-lari, lompat-lompat di depan majelis ini boleh nggak? Boleh aja, namanya juga anak. Tapi kalau Mas Tommy yang salto-salto depan sini, langsung saya lipat dia. Gitu. Nggak, gurau-gurau. Jadi bulan suci Ramadan yang Allah bilang kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Punya uang berbagi, punya masalah cepat-cepat memaafkan, punya emosi langsung dinetralisir, marahnya berdiri ya mbok ya duduk, lagi pengen ngantem suami tahu-tahu aduh enggak boleh, lagi pengen ngomong kasar sama istri disuruh bicara yang baik-baik, mau ngemarahin anak ingat ada orang enggak punya anak, itu namanya takwa. Sip. Ini materinya nggak berat kok, lebih berat masalah antum kok. Jadi 1 bulan Ramadan ini kita ngelatih apa Bang Kakak Ayah Bunda? Ngelatih takwa. Makanya la'allakum tattaqun. Satu kata tuh. Jadi 1 bulan ini kita disuruh melawan. Nanti lihat. Sekarang softnya sholat tarawih 5 soft, 6 soft masjidnya. Insya Allah nanti soft sholat itu akan mengalami kemajuan. Mengalami apa? Mengalami kemajuan. Kembali ke format awal. Dia yang azan, dia yang qomat, dia juga yang sholat. Yang lain kemana? Pindah jamaah ke Masjid Al-Mulia, ke mall maksudnya. Oh enggak Ustaz, kami ke pasar, ke toko oren, sapi. Nah, tiap hari pergi ke toko sapi. Lama-lama yang belanja jadi sapi. Hebatnya ya kan, hebatnya tuh ya kan, dia bilang ya sudah apa-apa, ini murah kok. Sejak kapan lebaran harus beli baju baru? Sejak kapan sesuatu yang benar tidak terlalu penting jadi penting? Itu terbalik-balik semuanya. Padahal di detik-detik terakhir itu diskon besar-besaran. Apa? Ampunan. Ya kan, makin 10 hari terakhir itu kan makin banyak tuh rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah. Dan siapapun yang berhasil menaklukkan fujurnya, nafsu buruknya di 10 hari terakhir, Masya Allah, tabarakallah, beruntunglah dia. Maka ini mumpung Ramadan masih awal, usikum wa iya nafsi bitaqwallah, saya mau ngasih tahu ada fujur nafsu buruk kita. Kok ayaman, kan katanya setan sudah dibelenggu. Kenapa masih ada orang jahat di bulan Ramadan? Jawabannya itu adalah anak didik setan. Bilang sudah 11 bulan dilatih. Sudah apa? Jadi begitu dilepas 1 bulan sudah autopilot. Paham kira-kira? Materi hari ini bisa dipahami? Jadi kita berhadapan dengan musuh yang kita kenal, musuh yang amat sangat dekat, dan celakanya musuh itu bisa kompromi. Kemarin kan udah sholat, hari ini libur dulu lah. Bisa begitu. Kemarin kan sudah sedekah anak yatim, berapa? 25.000. Beli emas
murah kok ini, mumpung lagi promo. Berapa beli emasnya? 2 juta. Kemarin sedekahnya 25.000, beli emasnya 2 juta. Bayangkan tuh, lagi promo kata dia. Itu fujur lawan takwa. Nah, maka mudah-mudahan bulan Ramadan ini outputnya apa? Lawan hawa nafsu sendiri. Kalau pengen jajan, bantingnya ke sedekah. Kalau pengen malas-malasan, lakukan aktivitas apapun. Abang kakak panjenengan yang hari ini sedang berpuasa, jangan sampai kita sudah 40 tahun, 30 tahun, sudah 100 tahun belum ya? Mungkin ya berapa rata-rata nih? 40, 30 sampai 40-an tahun lah ya umur. Puasanya masih kayak anak. Harus dimotivasi, dikasih permen, kasih coklat. Gak boleh gitu sudah. Puasa ini membuat kita semakin bertakwa, karena memang Allah mintanya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jangan sampai umur kita sudah 40, sudah 30, sudah 50, ya kan? Puasanya masih kayak anak-anak. Oke, sip, jelas. Jadi mudah-mudahan puasa kita tidak kayak anak-anak. Harus beda puasa kita dengan puasanya Mansur. Mansur mungkin cita-citanya sepeda. Kayak kita masa mau sepeda lagi? Ya kan? Mobil dong Ustadz misalnya gitu. Ya sama aja, anak. Kita berharap puasa kita ini menjadikan pribadi kita semakin bertakwa. Tanda-tanda takwa nanti antum buka, antum lihat di surat 3 Ali Imran ayat 133, 134, 135. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dapat enggak? Ini tanda-tanda kalau kita mau ngecek Ramadan kita berhasil atau tidak. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang bisa berinfak di waktu lapang maupun sempit. Kok lapang ayaman? Karena infak yang paling sulit justru itu infak di waktu lapang. 133 Ali Imran surat ketiga ayat 133, 134, 135. Apa yang pertama? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Berarti orang yang bertakwa itu bisa membuang rasa pelit. Nomor 1 itu. Sama kayak orang kita belajar tentang sedekah apa? 3 hal yang bisa membuat orang itu dapat pahala walaupun usianya sudah berakhir, yaitu sedekah jariyah. Kenapa Allah meletakkan harta di nomor 1? Fadallallahul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim. Amwal, harta dulu disebut. Kenapa? Karena memang sejatinya manusia itu pelit, bakhil. Bahasa Surabayanya apa? Medit. Kemarin di Ponorogo cetil. Apa lagi? Hah? Mana orang yang ngomong? Apa? Kelejit. Watu. Genggam. Oh iya, genggam. Petinju. Kalau kami di Pontianak nyebutnya garam. Garam tuku. Medit. Nah, jadi nomor 1 berbagi di waktu lapang. Wal kaziminal ghaiza, menahan amarah. Ini orang-orang yang Ramadannya berhasil, yang bukan anak-anak, adalah orang yang bisa nahan amarah. Dulu tuh lampu merah, nengok makhluk beloknya ke kanan, lampu sennya ke kiri itu bisa klakson, tin, wopo itu deso, marah-marah. Padahal juga tidak kedengaran kan? Ibu itu kan tidak dengar. Sekarang udah bisa memaklumi, udah bisa lebih santai. Sekarang bu gitu aja udah.
senyum aja nengok ke jalan. Kan ada tuh yang kalau di jalan tuh suka marah-marah. Saya biasa tuh ketemu sama orang yang kalau bawa mobil tuh tidak sah kalau dia tidak ngomel-ngomel. Berarti Ramadannya Ramadan anak. Oke enggak? Sip. Istrinya salah ngasih kopi, ya kan? Dikasih garam. Itu fatal ya, parah ya. Jadi menahan amarah. Apalagi ayaman, wal afina 'anin nas, mudah memaafkan orang lain. Inyong ora sudi gitu apa? Inyong ora sudi. Marah, dendam, bukan hanya dia yang marah dendam, tapi diwariskan ke anak cucu keturunannya. Nanti kamu kalau ini jangan ketemu sama dia ya. Dia tuh sudah menyakiti ibumu, dia sudah menyakiti saya. Wah, mewariskan dendam. Berarti puasanya puasa anak. Tidak ada rasa, tidak ada makna. Usikum wa nafsi bittaqullah. Astagfirullahaladzim. Maafkan apa kakak? Mana ada orang nggak punya salah? Sebagaimana orang punya salah sama kita, begitu juga sebaliknya. Kita juga punya salah sama orang. Makanya Allah bilang walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Tanda-tanda orang muttaqin, tanda-tanda orang Ramadannya berhasil, tanda-tanda orang tuh yang fa'alhamaha taqwaha adalah orang-orang yang mudah mengingat Allah. Entah pakai tangan, entah di dalam hati dia menyebut Allah, Allah, Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar walillahil hamd. Subhanallahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi dia sebut nama Allah lagi. Apa sepi ngomong, ya kan? Itu cara yang keempat ya. Satu, mudah berbagi. Dua, mudah menahan amarah. Tiga, mudah memaafkan. Empat, mudah mengingat Allah. Nah yang kelima, fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Setelah dia mudah mengingat Allah, yang kelima adalah mudah meminta ampun. Kakak-kakak ada sini yang punya anak kecil. Ada. Dia memecahkan vas bunga kesayangan jenengan. Pecah. Prang itu habis. Terus tiba-tiba dia datang, manggilnya apa? Bunda. Bunda jangan marah bunda, adik gak sengaja bunda, tadi kesenggol bunda, tahu itu bunda barang kesayangan bunda, ampun bunda, maaf bunda, jangan marah bunda. Kira-kira bunda gimana? Mosok. Nah, tetap aja kan? Ya. Wow. Itu anak tuh mau ditelan kayaknya. Tapi setelah dia bilang maaf bunda, tidak sengaja bunda, tadi tuh kesenggol bunda kena sarung misal gitu. Dia ngaku, saya salah bunda, memang saya salah. Bunda jangan marah bunda, jangan doakan yang buruk-buruk bunda, takut bunda kalau bunda. Kira-kira lulu enggak? Habis ya. Itu manusia dengan manusia. Bagaimana Allah dengan hambanya. Makanya mumpung bulan suci Ramadan ini, delosor apa? What is the meaning of glosor? Nah itu bahasa Eropa itu ya. Apa mas glosor itu? Nyungsep. Lebih parah dari nyungsep glosor itu kan. Tapi paham kan? Do you understand what is the meaning of glosor? Understand? Yes. Lo piye? Lo lawungnya sederet yo opo. Tuh ini bahasa Inggris dengan kearifan lokal. Lo lawongnya sederet kok. Delosor itu gimana ya? Saya paham tapi gitulah pokoknya. Cari dari kamus tuh. What is the meaning of? Hi Google, what is the meaning of delosor? Gitu. Delosor is. Jadi kita merendah serendah-rendahnya, mengalah sekalah-kalahnya.
Terus dibilang orang bodoh, dibilang orang nggak jelas, ya karepmu lah. Tapi saya pengen glosor di Ramadan ini, nah gitu loh. Mengakui dengan sepenuhnya, dengan sesadar-sadarnya, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Paham kira-kira Bunda? Glosor. Dia merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah. Betul-betul rendah diri di hadapan Allah. Ampun ya Allah. Pasrah pol, mengalah pol, membodohkan diri di hadapan Allah. Selama 11 bulan kemarin saya sok pintar ya Allah. Saya dikemeru ya Allah, kemelelet kalau bahasa Ponorogonya. Apa? Kemelelet ada enggak istilah Surabaya? Enggak ada ya? Apa? Melete. Dia sok-sok pandai, sok-sok pintar tuh apa bahasanya? Melete. Melete. Kemelinti, ada lagi tuh. Kalau Ponorogonya kemelelet. Bahasa Ponorogonya. Sok-sokan, sok pintar, sok bisa. Kalau bahasa Jawanya, jadilah pribadi yang iso rumongso, bukan rumongso iso. Nah, orang kemelinti atau apa tadi bahasanya, melete ini atau kemelelet kalau bahasa Ponorogonya, itu adalah orang yang rumongso iso. Mek ngono tok aku ya iso. Tapi cuma prakteknya nol. Mek ngono tok aku ya iso. Itulah kalimatnya orang yang tadi rumongso iso. Padahal Ramadan ini melatih kita untuk iso rumongso. Oh, ternyata lapar itu ndak enak, lemes badan. Tapi kita maghrib udah makan besar, udah macam-macam lauk dimakan, ya kan? Orang-orang itu udah azan maghrib masih minum air putih, sahurnya masih air putih. Kok bisa begitu? Suaminya sedang sakit di rumah sakit, uangnya habis untuk berobat, nggak punya pilihan kecuali ya bawa ke rumah sakit. Satu-satunya tabungan dan uang habis untuk bayar berobat, beli obat, dan dia tidak punya makanan. Kita lapar ya sampai maghrib, tapi habis maghrib udah bisa makan. Siapa yang ngerasa bulan Ramadan ini justru pengeluaran lebih besar? Apa tuh penyebabnya? Lapar mata. Kalau pengeluaran lebih besar untuk sedekah bagus, ya kan? Tapi ini nggak gitu. Dah, sampai mana tadi? Sampai fastaghfaru lidzunubihim. Apa kalimat lanjutannya terakhir yang ke-6? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walam yusirru ala ma fa'alu, apa artinya di situ? Coba baca. Apa artinya? Walam yusirru ala ma fa'alu artinya apa? Mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Nah, istilah ini panjang betul dan susah ngapalinnya. Saya singkat dengan JNL. Coba bilang JNL. N plat Malang. JNL. Apa JNL? Jangan nakal lagi. Udah nikah masih nakal. Itu deloin jemuran apa deloin rondo? Deloin rondo. Katanya lihat burung apa yang dilihat itu nggak tahu. Inilah 6 hal yang kita harus latih 1 bulan ini, dan nanti kita lanjutkan setelah 1 bulan. Ngasah pedang. Oke, 1, mudah berbagi. Coba diulang. 1, mudah berbagi. 2, mudah menahan amarah. 2, mudah menahan amarah.
3. Mudah memaafkan. 3. Mudah memaafkan. 4. Mudah mengingat Allah. Mudah mengingat Allah. Yang kelima, mudah meminta ampun. Apa yang kelima? Mudah minta ampun. Yang keenam, jangan nakal lagi. Apa? Jangan nakal lagi. Yang keenam apa? Jangan nakal lagi. Yang kelima apa? Mudah minta ampun. Mudah meminta ampun. Yang ketiga apa? Mudah memaafkan. Mudah memaafkan. Yang nomor 5 apa? Mudah minta ampun. Nomor 4 apa? Mudah Mudah mengingat Allah. Yang nomor 1 apa? mudah berbagi. Mudah berbagi. Sudah nikah, jangan nge-like foto perempuan yang bukan mahram. Tangannya harus puasa. Loh, kok yang ini agak bening? Saya kemarin nonton nonton video kucing. Ketawa ngakak saya. Suara-suara licik tuh loh. Apalah kucing tuh? Kucingnya kan laki-laki ganteng, keren, BSH, British short hair. Apalah doanya? Ya Allah, ya Tuhan. Dia enggak pakai ya Allah. Ya Tuhan, tolong lindungi aku ya Tuhan dari godaan janda-janda keluaran terbaru, kata dia. Pala dia, saya bilang. Kucing. MB, mudah berbagi. Terus MMA, mudah menahan amarah. MM, mudah memaafkan. Terus MMA lagi, mudah mengingat Allah. MMA lagi yang kelima, mudah meminta ampun. Yang keenam, JNL. Apa JNL? Tepuk sebelahnya bilang, jangan nakal lagi. Sudah cukup nakalnya. Sekarang PR-nya selama beberapa minggu ke depan ini, tolong kata-kata nakal itu diterjemahkan dengan kelakuanmu masing-masing. Setiap orang punya nakalnya nggak? Ada nakalnya tuh, ada ya. Bilang sama sebelahnya, ingat-ingat sudah tua. Apa? Wes tuwe eling. Apa bahasa Jawanya, Mas? Eling. Nah, atau yang enak gini, kapokmu kapan? Punya nakalnya masing-masing? Ingat gak kenakalan masing-masing? Ya, bukan yang cerita dulu SMP apa? Darmaji dahar 5 ngakune siji. Kan? Makannya 5, bilangnya 1. Kok itu harta haram tuh? Bakwan haram. Apa? OT-OT. Kalau di Bandung ada bala-bala. Waduh, nah. Ada yang lebih lucu lagi, datang ke kantin minta kembalian. Bu, kembalian ibu, kembalian bu. Lo nggak bayar kok minta kembalian. Terus mau minta maaf, nggak bisa Ustadz, ibu kantinnya sudah meninggal. Nah, carilah kuburannya, saya bilang. Inilah Ramadan, kesempatan kita untuk minta ampun atas kenakalan kita masing-masing. Tapi kalau kayak Bang El ini kayaknya tidak nakal lah, insya Allah. Nengok dari lahir tuh udah soleh. Saya nengok beliau tuh langsung tolal badr. Ya, baru lahir tuh kayaknya langsung selawatan gitu loh. Langsung pegang tasbih kayaknya. Tidak ada wajah-wajah nakal tuh, tidak ada. Insya Allah tuh. Kalau kayak saya sih ngaku memang saya nakal saya. Cuma untungnya, ayo apa Bang Kakak? Untungnya Allah masih tutup aib-aib kita. Betul nggak? Mas, gimana? Untung nggak Allah tutup aib? Kalau dibongkar, glosor nggak? Nyungsep. Saya pun nggak berani ngisi SMK. Iya, nggak berani. Mana aib banyak kayak gini. Antum dia nggak tahu aib saya.
Seandainya aib itu berbau, ada aromanya gitu mas, kebayang nggak kita nih kayak apa? Mau pakai parfum apapun. Nah, mumpung Ramadan ini, minta apa ya man? Minta ampun. Sip? Oke? Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Monggo yang habis ini mungkin mau cemilan dulu, cemilan cepulo dan lain-lain, monggo latihan ya. Nah, lanjutkan, mungkin tadi ada yang kurang gitu kan. Nih, terus nanti bilang, lupa ya gitu ya. Tapi 2 piring lupanya ya. Itu modus namanya. Dah, mudah-mudahan di awal Ramadan ini abang kakak ayah bunda ada sesuatu yang didapat. Jelas goal settingnya mau ngapain. Bulan puasa ini mau dapat apa? 6 hal tadi. Mudah berbagi, berarti semakin dermawan. Biasanya sedekahnya cuma 10.000, sekarang 100.000. Naik. Biasanya suka dipamer-pamerin, tangan kanan memberi, tangan kiri instastory. Sekarang sudah mulai tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Kita silent aja. 6 hal inilah yang mudah-mudahan membuat Ramadan kita kali ini tidak seperti Ramadannya anak-anak. Oke? Bismillah ya. Siapa yang punya kenakalan masing-masing, lupa zikir, lupa memaafkan, lupa memberi maaf, lupa meminta maaf, apa aja lah, Ramadan ini lepas. Jadikan puasanya puasa orang dewasa. Jangan lagi puasa ala anak-anak yang harus pakai motivasi. Dibelikan sepeda, dibelikan baju baru. Udah, bukan waktunya lagi kita nih malu. Apa tadi? Umur. Wes tuwek. Sebentar lagi malaikat maut datang. Betul nggak? Nah, saya ikhlas apa? Kalau jenengan mau duluan, atau saya yang duluan mengantarkan jenengan ke kuburan. Sama saja. Kok bukannya kayak gak terima gitu ya? Padahal tadi barusan bilang wes tuwek, malaikat maut sebentar lagi datang. Begitu bicara mati langsung gak mau. Padahal mau masuk surga, mau mati, engkau Ustadz aja lah duluan katanya. Ya nanti saya duluan ngantarin jenengan ke kuburan. Marah langsung dia. Dah, insya Allah mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik. Oke. Sebelum ditutup tanya satu aja. Nggak pernah SMK tuh ada pertanyaan. Ini orang baru kayaknya nih. Karena Surabaya sekarang lah. Monggo. Saya ini kan keluarga besar kalian. Saya yang dipercaya Pak Kris untuk merawat Gria Lansia Malang. Pusat perawatan lansia terlantar. Oke. Insya Allah terbesar di Indonesia. Masya Allah. Ketua Dewan Pembinanya ya Pak Kris yang punya kalian. Saya kebetulan ketua yayasannya di sana. Segala macam permasalahan orang terlantar itu kan ada di belakang. Yang sudah meninggal 155 orang, yang sekarang masih tinggal 130 orang lansia terlantar dengan segala macam problem. Ada mantan pembunuh, mantan perampok, mantan segala macam. Jadi saya sering ditanya, karena saya ini bukan ustaz, saya sering ditanya, Pak Arif gimana? Saya itu sudah sekian puluh tahun berumuran dosa. Pernah ada saya itu, mohon maaf, menggauli istri teman saya. Pernah saya membunuh, bagaimana saya meminta maaf terhadap orang-orang itu. Insya Allah di Gria Lansia itu benar-benar wisata hati sesungguhnya. Jadi monggo jenengan kami mendaki sana bersama Malang. Gria Lansia Malang di Google langsung keluar. Gria Lansia Malang. Pusat perawatan lansia terlantar. Nah, kakak-kakak yang masih di sini, saya naik pesawat. Kalau enggak, saya mau terbang berangkat ke sana. Nah, yang pesawatnya jam 5 sore nanti boleh tuh. Saya pesawat pagi ini. Kalau enggak, saya terbang. Mau saya ke sana lihat-lihat. Gria Lansia Malang. Oke. Teman-teman silakan mampir ya ke Gria Lansia Malang. Nama lengkapnya Gria Lansia Husnul Khatimah Malang. Wih, keren. Berarti itu sudah jadi dong. Yang kita cita-citakan dulu, pondok menanti Husnul Khotimah.
Udah jadi berarti, Masya Allah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara orang ini meminta ampun, meminta maaf kepada orang-orang yang pernah disakiti? Kalau bisa ketemu, temui. Tapi kalau sudah nggak tahu di mana orang-orang itu, minta ampunlah sama Allah. Makanya kita diajarin ada hablum minallah, ada hablum minannas. Ke atas namanya minta ampun. Apa namanya ke atas? Minta ampun. Kalau ke bawah namanya minta maaf. Kalau lihat teman lagi senang, minta duit. Minta traktiran. Biar silaturahim gak putus, pinjam dulu 100. Gimana Ustaz? Kalau memang sudah gak bisa ketemu, ya bilang sama Allah, ya Allah, saya sudah berusaha mencari si fulan, tapi gak tahu saya di mana. Tolong ampunkan dosa-dosa saya. Pertanyaan lagi, apakah Allah mau mengampunkan dosa saya? Jawabannya, Allah pasti mengampunkan dosa hambanya yang bersungguh-sungguh meminta ampun kepada dia. Mohon maaf ya, pelacur ngasih minum anjing. Pelacur itu kerjaannya berzina. Setiap hari menjual diri. Tapi Allah masukkan surga hanya dengan memberi minum seekor anjing. Jelas? Binatang kotor, perempuan kotor, menggunakan alat yang kotor. Kan sepatu tuh di kaki, diinjak. Bukan pakai ember gitu, enggak. Bukan pakai tempat yang khusus, enggak. Pakai sepatu, digigit itu, bawa, dikasih minum. Itu yang membuat Allah turunkan ampunan. Maka kalau saya ditanya, Ayaman, bulan Ramadan ini saya ngapain ya bagusnya? Kalau saya boleh saran, selain baca Quran ya, bersedekah, berbagi, perbanyaklah istighfar, minta ampun, delosor tadi tuh. Ya Allah, saya ini banyak dosa, banyak aib. Sholat udah nggak tahu, nggak kehitung tinggalnya berapa lama, misalnya gitu. Puasa sudah nggak kehitung berapa lama. Dulu nggak pernah bayar zakat, ampun ya Allah. Itu udah kalau mau dihitung udah nggak mampu dah. Banyak nggak dosa? Siapa yang punya dosa? Kalau saya banyak. Oh sama berarti. Gimana cara ngitung dosa-dosa kita tuh? Mampu dah? Nah maka Ramadan ini Mas, Pak Budi, caranya adalah banyak-banyak minta ampun. Itu tadi yang saya bilang delosor itu. Nanti jenengan tolong sampaikan kepada para lansia-lansia itu, orang-orang tua istimewa itu, untuk perbanyak minta ampun. Lafaznya bebas. Ya Allah, saya salah, saya minta ampun. Boleh? Ya Allah, ampunkan dosa-dosa saya. Boleh? Ya Allah, tolong jangan sampai Engkau wafatkan saya dalam keadaan Engkau masih marah kepada saya. Bersihkan dosa-dosa masa lalu saya. Boleh? Ya Allah, saya minta ampun, saya minta ampun. Udah 3 kata itu ya. Ya Allah, saya minta ampun. Boleh? Boleh. Islam itu mudah. Jadi sebisanya. Yang hafal istighfar boleh, astagfirullahalazim min kulli dzanbin wa atubu ilaihi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, rabbana zalamna anfusana, boleh. Jadi kalau ditanya Ayaman, apalah amalan Ramadan ini? Kalau saya boleh ngasih saran, perbanyaklah minta ampun di bulan Ramadan supaya dosa-dosa kita yang lalu dibersihkan Allah. Ya, kita tidak seberuntung orang-orang yang lahir langsung soleh. Kita tidak seberuntung orang-orang yang lahir langsung dekat sama Allah. Kita berlumur dosa, banyak aib, banyak kekurangan. Maka Ramadan ini perbanyak minta ampun. Astagfirullahalazim min kulli dzanbin wa atubu ilaihi. Begitu kira-kira abang kakak. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Selamat menjalankan ibadah puasa, baik hari pertama ataupun hari kedua. Semoga Ramadan ini semakin berkualitas. Semoga Ramadan ini semakin berkualitas. Al-Fatihah.